Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang, sehat badan, waras pikiran sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang sangat berbahagia ini. Terutama sekali penghormatan kami yaitu kepada dosen pengampu yaitu Ibu Nur Asmi Safarina SPC MPC yang telah memberikan kesempatan untuk kami memaparkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya sendiri bernama Ulfa Ramasari, dan ada rekan saya bernama Sri Indah, dan ada rekan saya bernama Syifa Rahimatul Wada, Efri Wistianta Tarigan, dan Rauzatul Umaina. Yang pertama itu ada konsepsi kesehatan mental, di mana konsepsi kesehatan mental ini telah berkembang dan dibagi atas 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada patogenik, yang kedua ada salutogenik, dan yang terakhir ada complete state model. Nah, pendekatan patagonik ini merupakan pandangan yang dominan secara historis, di mana patagonik ini berasal dari bahasa Yunani pathos yang memiliki arti penderitaan atau emosi yang membangkitkan simpati. Nah, pendekatan patagonik ini memandang kesehatan sebagai tidak adanya kecacatan penyakit, penyakit dan kematian dini. Yang kedua ada salutogenik, di mana salutogenik ini berasal dari kata salus, dari kata Latin untuk kesehatan. Pendekatan salutogenik ini memandang kesehatan sebagai adanya keadaan positif dari kapasitas manusia dan berfungsi dalam berpikir, merasakan, dan perilaku. Nah, pendekatan ketiga adalah complete state model yang berasal dari kata kuno untuk kesehatan sebagai sehat, yang berarti utuh. Nah, pendekatan complete state model ini merupakan satu-satunya paradigma yang dapat mencapai kesehatan mental penduduk yang sebenarnya. Nah, pendekatan ini sejalan dengan definisi WHO yaitu 1948 yang mendefinisikan kesehatan mental merupakan bukan hanya ketiadaan psikopatologi, tetapi juga adanya tingkat yang memadai dari kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. The World Federation for Mental Health atau biasa disebut dengan WFMH pada tahun 1948 menjelaskan bahwa kesehatan mental yaitu kondisi yang mungkin memberikan perkembangan fisik, emosional, dan intelektual bagi seseorang yang tidak berlawanan dengan kepentingan orang lain. Baik, selanjutnya adalah kesehatan mental sebagai suatu yang positif. Psikologi positif disepakati sebagai isu penting di era milenium atau sekitar tahun 2000 oleh APA, American Psychologist Association. Kajian mengenai psikologi positif disepakati masuk dalam ranah kesehatan mental atau mental health dan kesejahteraan sebagai kajian lanjut pada ilmu gangguan mental atau psikologi klinis. Dalam psikologi positif lebih diutamakan bagaimana seseorang berfungsi secara optimal dan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap hal tersebut. Psikologi positif bertujuan untuk mengkatalisasi suatu perubahan dalam psikologi. Artinya tidak hanya memperbaiki sesuatu yang paling buruk dalam hidup, tapi juga membangun kualitas terbaik dalam hidup dan memperbaiki ketidakseimbangan di waktu lalu. Aspek-aspek positif yang tidak tergali atau tidak terperhatikan dalam diri seseorang harus mulai dikembangkan. Pendekatan psikologi positif merupakan suatu langkah pemberdayaan individu dan masyarakat untuk membangun bangsa yang beradab. Dalam tulisan ini, individu yang dimaksud adalah mahasiswa. Selanjutnya, pembahasan kita yaitu mengenai teori mental yang sehat. Nah, di kalangan para ahli kesehatan mental, istilah yang digunakan untuk menyebut kesehatan mental itu berbeda-beda. Nah, meskipun memiliki maksud yang sama. Nah, dapat disebut di sini, Maslow menyebut kondisi optimum itu dengan self-actualization. Kemudian Rogers menyebutnya dengan fully functioning. Alport memberi nama dengan nature personality, dan banyak yang menyebut dengan mental health.
Nah, yang pertama kita akan bahas manifestasi mental yang sehat menurut Maslow dan Mittelman adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada adequate feeling of security atau rasa aman yang memadai. Kemudian ada adequate self-evaluation atau kemampuan menilai diri sendiri yang memadai. Kemudian adequate spontaneity and emotionality, yaitu memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain. Selanjutnya yaitu efficient contact with reality, mempunyai kontak yang efisien dengan realitasnya. Selanjutnya ada adequate self-knowledge, yaitu mempunyai kemampuan pengetahuan yang wajar. Kemudian ada adequate self-knowledge, ada integration and consistency of personality, ada adequate of life goal, ada ability to learn from experience, ada ability to satisfy the requirement of the group, dan ada adequate emancipation from the group or culture. Selanjutnya itu ada dari sementara itu Carl Rogers mengenalkan konsepnya yang bernama fully functioning sebagai bentuk kondisi mental yang sehat. Secara singkat, fully functioning person ini ditandai dengan terbuka terhadap pengalaman, ada kehidupan pada dirinya, kepercayaan kepada organismenya, dan kebebasan berpengalaman serta kreativitas. Nah, dari Golden Allport sendiri menyebut mental yang sehat itu dengan maturity personality, yaitu untuk mencapai kondisi yang matang melalui proses hidup yang disebutnya itu dengan proses becoming. Orang yang matang jika memiliki kepekaan pada diri sendiri secara luas, kemudian hangat berhubungan dengan orang lain, kemudian keamanan emosional atau penerimaan diri, persepsi yang realistik, keterampilan dan pekerjaan, mampu menilai diri secara objektif dan memahami humor dan menyatunya filosofi hidup. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip kesehatan mental. Yang pertama itu ada prinsip yang didasarkan atas sifat manusia. Prinsip yang didasarkan atas sifat manusia itu maksudnya kita itu sebagai manusia itu bisa memelihara kesehatan mental dan penyesuaian yang baik. Perilaku manusia harus sesuai dengan sifat manusia sebagai pribadi yang bermoral, intelektual, religius, emosional, dan sosial. Kesehatan dan penyesuaian mental memerlukan bagian yang tidak terlepas dari kesehatan fisik dan integritas organisme. Kesehatan dan penyesuaian mental ini juga memerlukan integrasi dan pengendalian diri yang meliputi pengendalian pemikiran, imajinasi, hasrat, emosi, dan perilaku. Yang kedua, ada prinsip yang didasarkan atas hubungan manusia dengan lingkungannya, yaitu kesehatan dan penyesuaian mental tergantung kepada hubungan interpersonal yang sehat, khususnya di dalam kehidupan keluarga. Penyesuaian yang baik ini tergantung pada kecukupan dalam kepuasan kerja juga bisa. Nah, lalu ada stabilitas mental yang diperlukan seseorang untuk mengembangkan kesadaran atas realitas terbesar daripada dirinya yang menjadi tempat bergantung kepada setiap tindakan yang fundamental. Kemudian, yang ketiga itu ada prinsip yang didasarkan atas hubungan manusia dengan Tuhan, meliputi stabilitas mental memerlukan seseorang mengembangkan kesadarannya atas realitas terbesar kepada dirinya yang menjadi tempat bergantungnya, yaitu hubungannya dengan Tuhannya sendiri. Selanjutnya itu, adapun paradigma yang digunakan dalam mempelajari kesehatan mental yang diyakini sebagai tinjauan multifaktorial, yaitu ada beberapa pendekatan. Nah, yang pertama itu ada pendekatan biologis. Pendekatan biologis ini maksudnya dengan mempelajari fungsi otak, kemudian kelenjar endokrin dan fungsi sensoris lainnya, kita dapat pendekatan biologis ini meyakini bahwa kesehatan mental individu itu sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan kondisi ibu saat beliau hamil. Kemudian serta faktor eksternal lainnya seperti gizi, radiasi, usia, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pendekatan psikologis. Nah, pendekatan yang digunakan dalam psikologis ini itu ada 3. Ada pendekatan psikoanalisa, pendekatan behavioristik, dan pendekatan humanistik. Selanjutnya itu ada pendekatan sosiokultural.
Pendekatan sosiokultural ini juga ada beberapa macam. Yang pertama ada stratifikasi sosial, kemudian ada interaksi sosial, kemudian ada teori keluarga, ada perubahan sosial, dan terkait dengan sosial budaya. Selanjutnya itu pendekatan lingkungan. Nah, pendekatan lingkungan ini memiliki dua dimensi, yaitu ada dimensi lingkungan fisik dan dimensi lingkungan kimiawi dan biologis. Baik, dari hasil diskusi kami dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental memiliki sejumlah pengertian, di mana di kalangan klinis berpandangan bahwa sehat mentalnya jika terbebas dari gangguan dan sakit mental. Nah, pengertian yang lain lebih menekankan pada kemampuan individual dalam merespon lingkungannya. Nah, selain itu, ada beberapa juga menekankan pertumbuhan dan perkembangan yang positif. Nah, prinsip dasar dari kesehatan mental yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kesehatan mental itu lebih dari tiadanya perilaku abnormal. Kedua, ada kesehatan mental itu konsep yang ideal, dan yang ketiga ada kesehatan mental sebagai bagian dari karakteristik kualitas hidup. Nah, Maslow menyatakan mental yang sehat itu dengan psychological health atau self actualization. Roger menyebutkan dengan full functioning. Alport dengan istilah mature personality. Nah, apapun istilah yang mengandung pengertian yang sama, yaitu keadaan mental yang ideal. Orang dikatakan sehat jika memenuhi sejumlah karakteristik. Terdapat sejumlah prinsip dalam memahami kesehatan mental, di mana prinsip ini berguna dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatan mental. Nah, di mana prinsip-prinsip ini harus didasarkan atas sifat manusia. Yang kedua yaitu ada hubungan manusia dengan lingkungan, dan yang ketiga ada hubungan manusia dengan Tuhan. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.